ini temanya saudara, mencari yang terhilang. Saudara, mencari yang terhilang. Ya, kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 1 hingga ke 10, ya. Lukas 15, Anda boleh buka firman Tuhan dalam handphone, ya, dan sebagainya, ya. Kita juga ada di depan, saya juga sudah siapkan. Nah, saudara, kita boleh mengambil bahagian berganti-gantian baca, boleh, ya, bersama-sama, ya. Saya bacakan ayat pertama, jemaat bacakan ayat nomor 2, dan ayat 10 kita baca sama-sama, boleh? Siap? Siap. Baik. Lukas 15 ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3, lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 9, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Sama-sama ayat 10, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita berdoa, ya. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Engkau begitu ajaib dan Kau begitu peduli dan mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Bapa, sampai Engkau sanggup berkata, Engkau meninggalkan 99 dan mencari seekor yang sesat itu sampai menemukannya. Dan Engkau berkata ada sukacita yang besar kalau satu jiwa orang berdosa itu bertobat, Tuhan. Seluruh sorga bersorak-sorai. Tuhan, mari lawat kami, Bapak, pimpin kami Roh Kudus, biar pagi hari ini ada satu rema yang baru kami terima daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Saudara, kita bacakan satu petikan firman Tuhan dalam kitab Lukas 15, ya. Ini adalah satu perumpamaan yang telah Tuhan Yesus memberi kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, perumpamaan adalah satu, saudara, tentang ilustrasi yang Yesus pakai dengan hal-hal yang kita buat sehari-hari untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Ilustrasi yang perumpamaan yang Yesus pakai di sini adalah apa, saudara? Tentang domba yang hilang, betul? Dan juga dirham yang hilang. Ya, dan dia memberitahu mereka mencari yang hilang itu sampai dapat. Bukan cari sambil lewat saja, mencari sampai dapat, karena itu ada nilainya, saudara. Domba dan juga dirham yang ada, saudara, dalam petikan ini tadi, perumpamaan tadi, punya nilai tersendiri kepada pemilik itu. Sebab itu pemilik itu mencari dengan sungguh-sungguh sampai dia menemukannya. Selepas dia menemukannya, dia kata apa? Dia bersukacita dengan teman-teman, kan? Dengan tetangga. Dan Yesus sedang memberitahu kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menolak orang-orang berdosa pada masa itu, tidak mau datang pada Yesus, bahwa satu jiwa itu yang bertobat, orang-orang berdosa yang bertobat itu, seluruh sorga bersorak-sorai. Amin, saudara. Yesus sangat pentingkan tentang satu jiwa.
Itu mungkin boleh jadi saudara dan saya juga. Hari ini, betul tak? Kita semua telah jadi selamat hari ini. Dulu mungkin tidak. Mungkin ada orang yang datang kepada nenek moyang kita, kepada mama papa kita, memberitakan Injil, kita jadi selamat. Hari ini kita duduk dalam gereja, kita menjadi orang percaya. Amin. Kita diberkati. Tapi tahukah saudara, masih ramai lagi orang-orang yang sesat, yang terhilang ini di luar sana, yang belum ditemui dalam Kristus Yesus. Dan hati Tuhan sedang pergi kepada mereka semua. Tuhan Yesus sedang mencari mereka semua dan memanggil mereka datang kembali kepada Dia. Karena apa yang Dia telah perbuat di kayu salib untuk kita semua, yang Dia telah mati dengan mengorbankan nyawanya, darahnya hanya untuk satu orang. Yesus saudara mati untuk, Dia masih boleh kata, ya saya sanggup mati walaupun satu orang. Tapi Dia telah mati untuk satu dunia ini saudara. Berita benarnya, amin. Yesus mati untuk satu dunia ini. Jadi saudara, kita lihat poin yang pertama saudara, kita harus peduli dan berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, dalam Lukas 15 ayat 1 hingga 2. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri peduli. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja atas segala raja. Dia begitu peduli dengan jiwa-jiwa. Dia begitu mengasihi dengan jiwa-jiwa. Itu adalah saudara dan saya juga hari ini. Amin. Kalau Tuhan begitu peduli dengan jiwa-jiwa, Dia begitu mengasihi dengan jiwa-jiwa, Dia punya belas kasihan pada jiwa-jiwa, bagaimana dengan kita saudara? Jangan sampai kita jadi seperti orang Farisi, tahu saudara. Tadi ada lihat kan? 15 ayat pasal yang ke-15 ayat 1 dan 2. Orang Farisi tidak mau orang-orang berdosa itu datang kepada Yesus, tahu? Mereka menghalang. Sebab dulu dalam perjanjian lama orang-orang berdosa itu tidak sesuai untuk datang ke bait suci. Mereka ditolak, dipinggirkan, mereka tidak layak. Tapi Yesus saudara membuktikan Dia penuh dengan kasih dan belas kasihan, penuh dengan kemurahan Tuhan. Dia mengundang dan Dia bukan saja mengundang saudara, Dia duduk makan bersama-sama dengan mereka. Wow, this is another level saudara. Bukan hanya berkata saya mengasihi ya. Ya, kalau hari ini ada anak muda sedang bercinta, yang sedang bercinta, halo, dengar baik-baik, yang di online juga. Ya, kalau kau bercinta, kau hanya cakap dalam mulut kamu, I love you, I love you. Para wanita, ambil perhatian. Talk is cheap. Halo, talk is cheap, betul tak? But kasih itu penuh ada dengan bukti lah kawan. Ya, perlu keluarkan the rose, haleluya, roses, bukan satu saja, okay? Atau ada candles kah, apalah, atau ada iPhone Pro, dan macam-macam lah, terus bangkit sudah orang, okay? Saudara, saya mau tanya dengan kamu, bukan semua barang yang hilang kita mau cari, tahu saudara, dalam hidup ini. Kalau dia tidak berharga, kamu tidak akan cari, saya juga tidak akan cari. Kalau tadi pagi saya punya dalam poket saya ada 50 sen terhilang, atau RM1 hilang, saya tidak akan cari. Because itu nilainya kecil, betul? It's okay lah. Kalau saudara, saya punya kereta BMW, kalaulah saya ada BMW, kuncinya hilang, aduh saya akan panik, saya akan cari satu rumah. Kalau kamu ada itu iPhone Pro, 16 Pro Max, hilang, apa akan jadi? Perang dunia ketiga kok, saya rasa. Kamu akan cari betul-betul dengan sungguh-sungguh kamu akan cari sampai dapat. Mana cari tak dapat? Karena harganya sangat mahal. Yesus meletakkan nilai kepada orang-orang berdosa ini begitu mahal karena harganya diri Dia sendiri. Harga darah Dia sendiri. Harga tubuh Dia yang telah dihancurkan di kayu salib, itu harganya saudara. Sangat tinggi dan sangat mahal. Sebab itu Dia begitu peduli dengan jiwa-jiwa. Saudara, bayangkan Yesus turun ke dunia ini untuk siapa? Untuk kita. Dia tinggalkan segala kemuliaan Tuhan, segala keindahan Tuhan di sorga, semata-mata untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat, yang terhilang. Ada amin? Dia peduli, itu buktinya Dia peduli. Dia punya kasih itu terbukti. Dia turun dari sorga, Dia tinggalkan semua, Dia lepaskan semua. Dia sebagai Tuhan, saudara, yang harus dimuliakan, ditinggikan. Dia lepaskan semua. Dia datang sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Dan Dia mempelawa orang-orang berdosa datang kepada Dia. Padahal orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan,
orang Farisi, orang ahli Taurat, tolak orang-orang berdosa. Kata tak guna mereka ini, tak boleh pakailah orang ini. Tapi Yesus tidak. Yesus mempelawar mereka, saudara. Yesus mengundang mereka karena dia punya begitu belas kasih. Dia tidak menolak mereka, saudara. Saudara, orang berdosa dan terhilang ini berkumpul dekat Yesus dan mendengarkannya karena Yesus begitu mengasihi mereka dan mau jiwa mereka diselamatkan. Orang berdosa ini bukan hanya datang-datang saja tahu, duduk makan-makan saja tahu. Mereka sedang mendengarkan firman dari Tuhan. Bukankah itu satu perkara yang sangat indah sekali, saudara? Karena firman Tuhan boleh menyembuhkan kita, membebaskan kita, memberikan kita kedamaian, memberikan kita kemenangan. Amin. Ini orang ahli Taurat dan Farisi menolak orang berdosa datang pada Yesus untuk mendengarkan firman dan juga jadi selamat, saudara. Saudara, ada waktu orang-orang Kristen juga begitu, orang percaya juga boleh jadi seperti itu. Kita hanya memilih orang-orang yang kita mau kawan dengan mereka, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang satu kepala dengan kita. Orang-orang yang sama status dengan kita, orang-orang yang tidak status dengan kita, apalagi kalau orang itu berdosa, apa itu kalau dia kaki botol, kaki disko, kaki judi, apa kaki lagi mau? Apa pun bolehlah. Orang-orang yang ada, maksudnya ada dosa lah, penzina, penagih dada, apakah kita mau berkawan dengan mereka? Lu tanya teman sebelah. Atau kita menjauhkan diri? Orang yang baru keluar dari penjara, karena ada kes pembunuhan, kamu mau kawan dengan dia tak? Wih pastor, dia pembunuh loh. Dia bunuh orang, dia juga boleh bunuh saya. Tidak semestinya, saudara. Mereka juga perlu diselamatkan. Ada amin kah PCC Summit? Mereka juga perlu mengenal kasih Tuhan. Siapa yang akan pergi kepada mereka dan siapa yang akan memberitakan tentang kasih Tuhan kalau bukan kita, saudara? Kita ini dipanggil oleh Tuhan. Yesus telah memberi satu role model yang sangat baik sekali. Dia berkawan dengan mereka. Be friend with them. With the sinners. Dulu kita juga orang berdosa, saudara. Jangan kita lupa daratan. Halo. Termasuk saya. Kita semua orang berdosa lah, kawan. Hari ini kita jadi baik karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Yesus. Mari kita tunjukkan kemurahan itu kepada orang yang berdosa di luar sana. Yang perlukan kasih Tuhan, yang perlukan kemurahan Tuhan. Masih banyak orang yang sedang menanti dan menunggu untuk kemurahan Tuhan ini, saudara. Don't miss the opportunity. Di tempat kerja kita, di tempat study kita, di tempat tinggal kita, di tempat bisnis kita. Banyak orang berdosa di sana. Maksudnya, yang tidak kenal Tuhan, yang terhilang. Kita ada harapan, saudara. Kita ada kesempatan, saudara, untuk menjadi friend dengan mereka. Ada amin, saudara? Jangan hanya friend dengan orang baik saja. Wih, sunyi tempat ini. Kita hanya friend dengan orang-orang baik saja. Tidak. Mari kita friend dengan orang-orang yang ada masalah juga. Lewat masalah itulah kita boleh temukan Yesus kepada mereka yang percaya, katakan amin. Di masa krisislah Tuhan dekat dengan kita, saudara. Di masa masalah lah Yesus akan menunjukkan mukjizatnya, saudara. Bukan semua masa baik-baik kita akan temukan Tuhan. Tidak. Masa Yesus dalam krisis kita, dia dekat kepada kita, saudara. Karena dia tahu orang yang hancur hati, dia dekat pada mereka yang hancur hati. Karena Yesus begitu berbelas kasihan dan dia mau orang berdosa semua datang kepada dia. Karena mereka sangat berharga di mata Tuhan. Mengapakah yang terhilang mencari Yesus? Mengapakah orang-orang berdosa sedang mencari Yesus dalam firman Tuhan tadi, saudara? Yesus mempunyai sikap yang menarik minat orang yang terhilang itu, yang berdosa itu. Menerima mereka sebagai kawan, seperti tadi saya katakan. Menerima mereka seperti seorang kawan, seorang sahabat. Walaupun mereka ada dosa, ada kekurangan, ada masalah, Yesus tidak melihat kekurangan mereka. Tapi Yesus melihat jiwa mereka yang perlu diselamatkan. Lukas 15 bahwa Yesus menyambut dan orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Apalagi sudah makan bersama dengan mereka. Orang-orang Farisi semua kata, ih kotor, berdosa, tak boleh dengan mereka. Tapi Yesus duduk makan dengan mereka. Wah, dia bagi satu standar yang luar biasa, saudara. Kemurahan Tuhan. Yesus menunjukkan bukti. Dia Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kalau dia menolak orang berdosa, mana lagi ada harapan untuk orang berdosa untuk bertobat, saudara? Ya kan? Dia menunjukkan kemurahan Tuhan pada orang-orang yang memerlukan.
Nah, dengar sini Bapak, Yohanes 3 ayat 17. Semua orang tahu Yohanes 3:16 kan? Boleh cakap dengan saya firman Tuhan Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak menjadi binasa melainkan beroleh hidup yang 10 markah untuk kamu. Tepuk tangan, haleluya. Amin. Kenapa kita ingat firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu penuh dengan kasih saudara. Inilah bukti Yesus mengasihi dunia, yaitu saudara dan saya. Amin. Jangan lupa, jangan hanya berhenti pada ayat itu saja. Nih, Yohanes 3:17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yang setuju katakan amin. Yesus datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengutuk, bukan untuk mengusir orang-orang berdosa, tapi Dia untuk memanggil mereka kembali kepada Dia, kepada rangkulan kasih-Nya untuk menyelamatkan mereka, saudara. Sudah cukup, saudara, orang berdosa, mereka terkutuk tahu, mereka akan ada rasa terkutuk, mereka akan rasa bersalah. Tak perlu kita tambah-tambah lagi menolak mereka, saudara. Menjauhkan diri kita daripada mereka, saudara. Ayo, Yesus memberitahu kepada kita di sini bahwa Dia datang bukan untuk menghakimi. Kalau kita semua menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang dunia ini satu orang pun kita tidak boleh selamatkan untuk Tuhan, tahu saudara. There's no way, tidak ada chance. Sebab kita lebih banyak menghakimi bukan mengasihi. Tapi Yesus sebaliknya, Dia mengasihi dan bukan untuk menghakimi. Padahal Dia adalah Tuhan yang harus dan adil yang mau menghakimi orang yang berdosa, betul? Tapi Dia tidak menghakimi orang berdosa. Dia mempelawar orang berdosa datang kepada Dia. Dia mengundang orang berdosa datang kepada Dia. Dan Dia duduk makan bersama dengan Dia. Wow. What a love. Inilah bukti kasih yang sejati, saudara. Yesus yang kita sembah. Kalau Yesus adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya, dalam kita juga perlu ada DNA ini. Penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Saudara, banyak orang sedang menanti dan menunggu tentang kasih Tuhan. Don't miss the chance. Ayo kita bangkit, kita datang pada Tuhan. Saudara, saya beri satu contoh cerita. Tahu kan cerita ini, saudara? Zakius. Ada orang Zakius di sini? Zakius si pendek ya, oke? Kalau kamu ada ikut sekolah minggu tahulah, ya, suka nyanyi lagu-lagu itu kan sekolah minggu kan? Saudara, Yesus baru saja masuk ke kota Yeriko. Dan tujuan Yesus, saudara, adalah Dia pergi naik ke kayu salib di pengakhiran. Tapi saudara, dalam fokus Dia untuk naik ke kayu salib, Yesus tidak pernah sekalipun lupa pada melihat orang kiri dan kanan dalam perjalanan Dia menuju ke kayu salib. Saudara, dalam Lukas 18, Yesus baru saja menyembuhkan seorang buta dari lahir. Oh, Yesus sangat famous, banyak orang berbondong-bondong ikut Dia. Dan selepas itu Dia dalam Lukas 19, Yesus sedang masuk ke kota Yeriko. Dan di situ ada satu orang bernama Zakius, si pendek. Kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai ya. Oh, orang-orang di sana tak suka dengan Zakius, tahu saudara. Bukan saja pemungut cukai. Orang Farisi dan ahli Taurat tak suka dengan orang pemungut cukai. Apalagi kepala pemungut cukai. Bapak segala pemungut cukai lah. Dia ditolak. Dia diasingkan dalam masyarakat dia. Tapi saudara, dia ada satu kerinduan dalam hati dia untuk mentahu siapa si Yesus ini, saudara. Dia lihat begitu banyak orang datang, saudara. Saudara, dia pendek kan? Dia tak dapat lihat Yesus. Dia lompat-lompat cuba lihat, tak dapat juga lihat, sebab pendek mah. Dia pergi lari lebih depan, saudara. Dia naik pohon ara. Dia ada kerinduan. Orang berdosa juga ada kerinduan untuk mau tahu juru selamat. Jangan kita remehkan orang berdosa, saudara. Dia juga sedang dalam kekosongan. Saudara, dia ada orang yang kaya tahu. Dia kaya, sangat kaya. Sebab pemungut cukai lah. Menekan orang ambil tax collector lah. Tapi walaupun banyak kaya dia, saudara, tapi ada kekosongan jiwa. Dia kekosongan jiwa. Tidak happy dalam hidup dia. Selain dia menemukan juru selamat. Masa dia naik ke pohon ara itu, saudara, Yesus datang berjalan di kota Yeriko. Yesus melihat ke atas, saudara. Selalu Yesus lihat ke bawah saja, kiri kanan. Tapi kali ini Yesus melihat ke atas.
Kenapa? Ada seorang pendosa yang sedang menarik perhatian hati Tuhan. Who's this? Check it out. Kenapa dia begitu gairah sekali mau lihat saya sampai naik pokok? Tak ada orang pun naik pokok kecuali dia lah, saudara. Yesus bilang, Zakius, turunlah segera. Hari ini juga saya akan tinggal di rumah kamu. Hari ini saya akan tinggal dalam rumah kamu. Oh, mendengar perkataan itu, saudara, semua orang yang ada di situ bersungut-sungut. Apa? Tuhan, kau mau tinggal di rumah orang pendosa ini? Dia ini zalim, suka ambil uang kami, memeras, ugut. Kau mau tinggal dengan rumah dia, mau makan bersama dengan dia. Tapi Yesus tidak peduli, saudara. Dia tidak peduli dengan manusia, kata-kata orang. Dia peduli dengan jiwa yang perlu diselamatkan. Zakius perlu diselamatkan. Maka Yesus duduk dan makan di rumah Zakius. Inilah gambarannya, saudara. Segera Zakius yang pendek itu, saudara, berdiri dan berkata, Tuhan, separuh hartaku hari ini akan kudermakan kepada orang-orang miskin. Kalau aku memeras kepada siapa-siapa uangnya, 4 kali lipat aku akan kembalikan kepada mereka. Yesus segera berkata, terjadilah keselamatan dalam rumah kamu hari ini, Zakius. You are safe. Saudara, inilah maksudnya kemurahan Tuhan yang menuntun jiwa-jiwa bertobat kepada Tuhan. Yesus figurnya, saudara. Dia tidak khotbah dengan Zakius. Yesus tidak khotbah. Yesus tak tumpang tangan pun dengan Zakius. Terimalah keselamatan. Tidak. Dia hanya duduk, makan bersama dengan Zakius. Dan Zakius sangat disentuh. Tuhan, semua orang tolak saya, tapi engkau menerima saya. Wow, you are great. Dan dia menemukan juru selamat. Dan dia jadi selamat. Sisi rumah dia juga selamat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ini yang perlu, saudara. We need to be friend with orang-orang berdosa. Jangan menolak mereka. Cukuplah, jangan lagi menghakimi mereka. But be friend. Tak perlu, saudara, khotbah macam saya juga. Dengan kamu mendampingi mereka dalam kesusahan, kesulitan, hati mereka akan tersentuh oleh kasih Tuhan. Dan mereka boleh melihat kemurahan Tuhan lewat saudara punya aksi kasih itu. Perbuatan baik saudara itu. Dan satu hari mereka, jangan heran, mereka boleh bertobat dan datang pada Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, satu jiwa selamat, satu orang berdosa bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Karena apa yang telah Yesus perbuat di kayu salib. Karena begitu bernilainya satu jiwa itu, saudara. So, EPC Summit, are you ready to face orang-orang yang susah mau kamu jumpa di luar sana? Orang yang sukar yang kamu mengasihi. Orang yang mungkin menolak kamu sendiri. Ya, mungkin dia sudah berhutang dengan kamu lama sudah, dia sudah ambil uang kamu lama sudah. Macam buat dono pula lagi. Boleh mengasihi dia? Boleh duduk makan dengan dia? Halo? Dia selalu saja pinjam handphone kamu, pakai handphone kamu, kasih habis semua data kamu. Boleh mengasihi dia? Selalu minta share, hotspot. Habis semua hotspot kamu punya, semua data sudah dicuri. Boleh mengasihi dia atau tengok dia lari, saudara. Orang yang suka cerewet, sangat cerewet, saudara, selalu cakap banyak. Tak boleh tahan kalau mau dekat dengan dia. Pernah ada pengalaman? Oh, saya ada pernah, saudara, pengalaman. Aduh, macam mau pecah kepala, saudara. Saya cakap 1, dia cakap 10, saudara. Saya cakap 2, dia cakap 20, saudara. Wah, susah mau kawan dengan orang macam itu. Apa kita menolak mereka? Atau kita menerima mereka atau berkawan dengan mereka? Khasnya mereka yang belum kenal Tuhan, saudara. Mereka yang tidak tahu tentang kasih karunia Allah. Mari kita ambil contoh ini, saudara. Yesus duduk berkawan, kopi-kopi dengan mereka, dengan Zakius. Kita juga boleh kopi-kopi dengan dia. Dan orang berdosa boleh bertobat melihat kasih yang kita ada dalam Kristus yang kita tunjukkan pada mereka, saudara. Tak perlu berkhotbah. Hanya dengan aksi kasih kita, availability kita, penerimaan kita pada mereka, kawan dengan mereka. Mereka akan kata, hey, you are different. You are so different. Kenapa kamu begitu berbeza dengan orang yang lain?
Walaupun saya pernah banyak kali merugikan kamu, tapi kamu tetap mengasihi saya. Wow, itulah kasih karunia Tuhan. Itulah saudara, kemurahan Tuhan yang perlu mereka lihat bahwa not me but Jesus. Adalah Yesus, saudara. Saudara, saya ada banyak kesempatan. Jangan melepaskan kesempatan. Bagi kita teman sebelah. Jangan lari daripada orang yang cerewet. Jangan lari daripada orang yang sudah hutang piutang dengan kamu. Ya, dan sebagainya, oke? Haleluya. Poin yang kedua, saudara. Dalam kita mencari yang terhilang, kita harus tekun mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa saya kata tekun? Tadi saudara lihat kan, saudara? Domba yang hilang itu. Ada 100 ekor domba, tahu? Yesus beri perumpamaan sangat jelas. Ada 100 ekor domba, satu sesat, satu hilang. Gembala itu buat apa? Dia bukan buat tak peduli, satu saja it's okay lah. Tak rugilah. Masih ada 99 what? Okay what? Masih saya boleh jadi kaya kalau jual banyak ni dapat banyak uang. No. Dia tinggalkan 99 di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ditemukan, saudara. Sebab dia tahu satu domba itu juga ada nilainya, berharga. Dia mencari dengan tekun sekali sampai menemukan. Saudara tahu tak? Kalau domba itu hilang, saudara, di padang belantara, kamu tahu padang belantara itu macam mana? Sangat luas dan besar. Di mana mau cari domba yang hilang itu? Apalagi kalau dia sudah masuk dalam perut singa, saudara. Tidaklah, oke? Saya rasa tidak. Ini dia sudah temukan berarti dia tidak diserang oleh binatang buas. Dengar sini baik-baik. Kalau domba itu sesat, saudara, sangat-sangat dia terdedah kepada bahaya. Kepada binatang-binatang yang buas. Sebab domba ini, saudara, adalah binatang yang paling orang Indonesia bilang goblok. Bodoh sih. Kenapa? Ada bahaya pun dia masih lagi mau pergi sana. Contoh, saudara. Kalau tiba-tiba ada singa dan harimau muncul di sana, dia masih lagi mau pergi sana, saudara. Dia pastilah mati. Dia bukan mau lari jauh. Domba ini, saudara, binatang yang sangat polos. Domba mengibaratkan manusia. Kita semua hari ini di mata Tuhan. Kita juga polos. Kita juga mudah hancur hati. Mudah, saudara, dalam segala sesuatu yang boleh jadi, ya. Jadi, saudara, di sini kita harus tekun mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dari satu perumpamaan juga, seorang wanita yang ada 10 dirham, satu saja hilang. Kenapa dia harus nyalakan pelita dan sapu seluruh rumah, dia terbalikkan meja bangku semua, cari sampai dia menemukan 1 dirham. Sebab 1 dirham itu berharga bagi dia. Sama juga 1 jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tekun mencari yang terhilang. Jadi kita juga, saudara, ini saudara, saya mau beritahu satu cerita. Mungkin pernah saya cerita, tapi saya mau cerita sekali lagi. Ini yang tengah-tengah itu, saudara, adalah gambar anak saya. Ini anak saya, John, masih kecil masa itu, umurnya 5 tahun saja masa itu. Satu kali kami pergi, saudara, bershopping di shopping mall. Shopping punya shopping, saudara. Shopping punya shopping, sampai anak pun hilang, saudara. Tidak sadar anak kami tidak ada lagi bersama dengan kami. Hati-hati yang baru menikah, yang bakal dapat anak. Ya, jangan kamu juga macam kami punya cara, saudara. Shopping punya shopping, sampai anak pergi mana pun tak tahu. Oh, saudara, masa saya sadar anak kami tidak ada lagi di samping kami, hati kami, saudara, hancur, cemas, teriak, John, where are you? Kami panggil, saudara, kami cari bukan cari biasa, cari luar biasa, oke? Karena itu anak saya lah, darah daging saya, bukan anak orang. Kalau anak orang, aku don't. No. Saya mau kasih bangkit kamu. Tengok, ada reaksi kan? Semua anak Tuhan dikasih oleh saya lah, oke? Kita semua harus mengasihi satu dengan lain. Apalagi anak saya sendiri. Saya pastilah mengasihi dan peduli.
Dan saya akan mencari sampai ke lubang cacing. Kami cari dia hampir 30 menit, saudara. Tak jumpa tau. Berpeluh saudara. Kami di bilik air condition di shopping mall, tapi berpeluh sudah kami. Stres, trauma. Karena kehilangan anak kami yang kami kasihi. Baru 5 tahun lah. Orang boleh angkat pergi tahu, betul tak? Bahaya saudara. Akhirnya kami menemukan dia, John. Tahu di mana? Di section permainan kanak-kanak. Tempat favorit dia. Sedang main kereta sudah. John! Aduh, saya peluk dia saudara. Wah, hati saya cool. Saya rasa sejuk sekali hati saya selepas saya menemukan anak saya kembali. Tuhan kasih ingat saya. Seperti itulah bila saya juga menemukan seorang jiwa yang berdosa kembali kepadaku. Seluruh sorga bersorak-sorai. Kamu rasakan kan anak kamu itu hilang bagaimana? Apa perasaan kamu masa kamu menemukan anak kamu kembali? Bersukacita. Saya sangat gembira. Puas hati. Tenang hati. Bukan sakit hati ya. Saudara, begitulah juga kita hari ini. Harus tekun mencari yang terhilang. Jangan dengan sambil lewa. Setiap hari kita pergi ke tempat kerja, tempat studi kita, tempat bisnis, di tempat tinggal kita. Ada banyak orang yang terhilang di sana. Adakah kita terasa bahwa kita perlu mencari mereka dengan tekun, membawa mereka kembali kepada Tuhan? Perlu saudara, karena inilah arahan Tuhan, betul? Perintah Tuhan, Tuhan sendiri mencari, Tuhan sendiri mencari dan menyelamatkan yang sesat. Nah, saudara boleh lihat di sini, yang nomor 2, Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tugas utama Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia punya pengakhirnya ada di kayu salib, dia mati untuk kita. Amin. Dia mati untuk kita, menyelamatkan dengan naik ke kayu salib. Selama dia hidup saudara, walaupun akhirnya matlamat gol dia mati di kayu salib, dia tidak pernah lupa pada jiwa-jiwa yang ada di kiri kanan, seperti Zakius tadi, seperti Bartimeus, orang buta. Banyak orang cari Yesus, banyak orang berdosa mencari Yesus. Mereka semua telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak kata tolak mereka, tidak. Aku ada matlamat, pergi, naik ke kayu salib. Don't disturb me. No. Walaupun dia punya mata tertuju kepada salib, Yesus masih ada waktu untuk melawat dan menjamah, menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dan selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang saudara. Itu Allah kita yang kita sembah saudara. Yesus penuh dengan kasih karunia. Karena sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Tuhan membuat begitu, kita apa lagi? Kita juga lebih lagi saudara. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita kata kita orang Kristen kan? Kristus. Kita anak-anak, kita adalah Kristen. Apa kita punya tugas hari ini saudara dalam dunia ini? Hanya lahir, membesar, belajar, bekerja, kawin, dapat semua kita punya azam. That's it. Then tongceng, goodbye. Is it itu sajakah matlamat hidup kita? No. Matlamat yang mulia, matlamat yang lebih tinggi dan luar biasa adalah jadi seperti Yesus. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang orang-orang berdosa di muka bumi ini. Karena satu jiwa selamat saudara, rewardnya seluruh surga bersorak-sorai. Wow. Itu boleh mengalahkan semua stadium manapun lah. Di Olimpik pun bakal terjadi, tepuk tangan itu boleh. Semua itu kalah saudara. Karena surga lebih besar, surga lebih mulia, surga lebih hebat. Dan Allah berkata, satu jiwa selamat, seluruh surga bersorak-sorai. Jadi saudara, kita perlu sabar juga dalam kita mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Mencari mereka, membawa mereka kepada Yesus. Ya, saudara kadang-kadang mungkin boleh mengambil masa yang lama juga.
bertahun-tahun. I don't know. Kalau Anda sedang menjangkau seseorang, sedang melayani seseorang, jangan haraplah dalam satu hari dia boleh datang kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau terjadi, mukjizat boleh jadi. Ya, saya tak sangsi itu. But many times, dia ambil waktu, proses. Amin? Proses. Ya. Jadi jangan kamu dan saya mudah putus asa dalam proses itu. Sabar dong. Amin, tenang. Amin, saudara. Sabar. Jangan putus asa. Don't give up too fast. Belum tahu apa-apa lagi? Sudahlah. Kita sudah throw towel. Tak payahlah. Sudahlah. Jangan macam itu, saudara. Kita tekun mencari untuk mencangkal satu jiwa bagi Tuhan. Jangan pernah putus asa. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan pernah rasa kesal, sedih, dan sebagainya. Saudara, saya juga ada pengalaman menjangkau orang pada Tuhan. Bukan segera. Not like this. Bukan macam itu. Akan ada proses. Dalam proses itu, saudara akan menemukan kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kemenangan Tuhan. Amin. Ini saudara, Yudas 1, 21 dan 22 saya mau katakan. Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu, mereka yang terhilang itu. Tunjukkan belas kasihan pada mereka. Kenapa? Karena kita perlu selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, saudara. Ada amin. Jiwa-jiwa yang terhilang itu semua, saudara, bakal menuju ke neraka, bukan surga. Kalau mereka bakal menuju ke neraka, api yang kekal, itu adalah kematian yang kekal. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh sambil lewat. Kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita perlu serius. Kita perlu tekun. Merampas mereka dari menuju kepada api. Yang setuju katakan amin. Perlu, saudara. Saudara, beberapa hari yang lalu, saya terkena panas api. Saya teringat, wow, sakitnya api. Ini api dunia tidak panaslah, saudara. Api neraka 7 kali ganda lagi. Dan dibakar, tak mati orang itu. Jiwanya tidak akan hancur. Sengsara selama-lamanya. Pernah saudara tahu tuh agony? Orang yang disiksa di neraka macam mana? Sangat mengerikan. Sangat menyakitkan. Dan tidak pernah dia akan mati. Itu bakal tempat jiwa-jiwa bakal menuju, saudara. Kalau saudara saya tahu betapa peritnya kehidupan orang yang masuk neraka, kita tidak boleh tinggal diam. Kita perlu rampas mereka kembali dan bawa kepada Tuhan untuk masuk ke dalam hidup yang kekal, yang indah dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia bukan untuk masuk ke neraka, tahu saudara. Tapi dia ciptakan kita untuk enjoy hidup bersama dengan dia. Hidup yang berkekalan selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Enjoy relationship bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Di situ, di sorga, saudara, ada segala keindahan, kemuliaan, kemewahan, kemasyuran Tuhan. Kita semua akan sadar satu nanti kalau masuk ke sana, nanti kita akan bakal masuk. Kita punya jaw, saudara, akan jatuh sampai ke bawah, saudara, karena kemuliaan Yesus dan sorga. Dia telah siapkan itu untuk kita semua, termasuk untuk orang berdosa. Jangan kita simpan one way ticket hanya untuk kita saja. One way ticket hanya untuk aku saja. Come on, give to anybody. Semua orang yang perlukan. Amin, saudara. Sharekan itu, beritakan itu, berikan itu. Kasih Tuhan pada mereka yang terhilang ini. Supaya mereka juga boleh masuk ke dalam surga yang kekal dan luar biasa, saudara. Saudara, ada cara-cara yang lain juga kita boleh buat untuk menjangkau orang-orang Sabah, orang-orang Sarawak yang ada di Pulau Pinang, saudara. Kita boleh menjangkau mereka. Saudara tahu tak? Ada banyak anak Tuhan di sini di Pulau Pinang, di BM juga, yang belum lagi datang beribadah pada Tuhan. Namanya Kristen, tapi tidak beribadah dengan Tuhan. Itu juga orang terhilang, tahu? Di mata Tuhan, mereka juga terhilang. Siapa mau menjangkau mereka? Siapa yang mau melayani mereka? Kita boleh melakukan, saudara. Kita boleh memandu, berdoa, berjalan berdoa di kawasan di mana-mana yang mereka tinggal. Dan kita klaim mereka kepada Tuhan. Saya percaya dengan kuasa doa, saudara. Amin.
Tuhan boleh melakukan perkara yang dahsyat, membuka mata rohani mereka, membuka hati mereka dalam pertobatan, datang kembali kepada Tuhan. Kita juga boleh buat project community, saudara, memberi makan kepada orang-orang yang miskin, gelandangan, melawat orang-orang sakit di hospital, memberikan kelas tuition percuma dan sebagainya untuk mereka yang terhilang. Supaya mereka melihat kemurahan Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan. Yang percaya katakan, amin.